Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya sahabat sedulur teman-teman tani berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam merawat tanaman-tanaman yang sedang dibudidayakan. Oke sahabat tani, pagi ini sebelum melakukan aktivitas yang lain saya coba share video. Jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh nonton video mengenai cara mempercepat pembuahan pinang. Metode kalau nggak salah dibahasakan pada waktu di video itu metode apa namanya, metode zaman dahulu lah gitu, metode orang tua dulu. Jadi dalam video tersebut itu apa namanya, pinang yang sudah berumur sekian tahun untuk mempercepat proses munculnya bunga kemudian buah, artinya mempercepat pembuahan lah gitu. Itu dilakukan dengan menggunakan bahan yang banyak terdapat di sekitar kita, khususnya bahan-bahan sisa, bahan limbah. Ya, ini menggunakan paku berkarat. Nah, jadi dari komen-komen yang saya lihat dari video tersebut, itu komennya pro dan kontra. Ada yang bilang itu mustahil, ada yang bilang apa? Ya nggak segitu-gitu amat lah, nyiksa pohon, nyiksa tanaman gitu ya. Jadi berdasarkan video tersebut ditambah dengan sedikit ilmu pengetahuan yang saya tahu mengenai jenis-jenis pemupukan yang dibutuhkan oleh tanaman, saya coba ingin berbagi dengan teman-teman untuk membuka wawasan kita semua. Bahwasanya teman-teman, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu kan ada banyak jenisnya teman-teman ya. Jadi secara global itu dibagi dalam dua jenis. Yang pertama unsur hara makro atau unsur hara yang memang sangat dibutuhkan dalam kapasitas yang besar, dalam kuantiti yang cukup besar. Ini terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium dan juga magnesium, NPK lah biasanya disebut ya, lebih singkatnya seperti itu. Kemudian ada lagi unsur hara yang dalam konteks unsur hara mikro, artinya dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh tanaman, memang dibutuhkan oleh tanaman dan wajib ada untuk tanaman. Tapi secara kuantiti, secara kapasitas dia tidak butuh banyak, dia butuhnya sedikit, mikro. Nah, ada contohnya ZN, ada FE, ada CU gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas salah satunya terkait dengan tadi yang saya sampaikan mengenai cara cepat pembuahan pohon pinang menggunakan metode orang tua dulu. Nah, menggunakan bahan yang ada di lingkungan kita yang banyak yang dibuang sia-sia gitu. Ini terkait dengan unsur hara mikro ya. Jadi dalam video tersebut ditunjukkanlah cara agar buah pinang bisa berbuah dengan cepat, yaitu dengan menggunakan paku berkarat. Saya nggak bawa contoh nih teman-teman ya. Paku tembok itu atau pokoknya paku lah, intinya paku yang berkarat. Jadi pro kontra yang terjadi, ada yang percaya, ada yang bilang ini mustahil, ada yang bilang iya ini benar. Nah, jadi setelah saya coba pelajari dari berbagai referensi, maka dapatlah satu kesimpulan bahwasanya yang dilakukan oleh trik dalam video tersebut itu memang benar adanya, bahwasanya unsur yang ada di dalam paku berkarat ini itu namanya unsur besi, Fe. Ini memang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, khususnya sekarang kita bicara tanaman pinang, memberikan pengaruh terhadap tanaman pinang kita. Hanya saja yang jadi permasalahan, Fe itu tidak dominan atau tidak benar-benar dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentukan buah, tapi lebih untuk hal-hal lainnya, seperti misalnya membantu memperbanyak enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tanaman, kemudian membantu proses klorofil,
juga ikut membantu proses fotosintesis. Jadi secara lengkapnya saya coba googling kemarin itu di salah satu website npkmutiara.com. Nah, di sana muncullah bahwasanya fungsi daripada zat Fe atau zat besi yang memang terkandung, contohnya salah satu di dalam paku berkarat ataupun besi yang sudah berkarat, itu seperti ini teman-teman, lihat nih. Lihat nih ya. Nah, ini adalah fungsi daripada zat Fe tersebut, zat besi. Nah, jadi tidak ada yang perlu di pro dan kontrakan mengenai cara mempercepat pembuahan pohon pinang dengan menggunakan itu. Hanya saja memang kalau boleh saya menyampaikan pendapat, yang dilakukan itu sepertinya sedikit sedikit sporadis gitu ya, sedikit kejam. Pohon pinang yang notabene juga makhluk hidup kok harus dipaku? Kan ada cara-cara lain. Kalau memang tidak ada pupuk yang mengandung unsur Fe, atau tidak, mohon maaf, ada terkendala biaya untuk membeli pupuk yang mengandung unsur Fe tadi atau unsur besi tadi, ya mungkin teman-teman bisa dengan cara mencari besi-besi berkarat atau paku berkarat, kemudian direndam, nanti airnya baru disiramkan ke pohon. Nah, yang perlu diingat, unsur hara mikro Fe ini atau unsur hara zat besi ini, dia memang dibutuhkan oleh tanaman kita, khususnya tanaman pinang yang sedang kita bicarakan saat ini. Tapi kondisi yang dibutuhkannya atau kuantiti yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkannya tidak banyak. Jumlah yang dibutuhkannya sangat sedikit. Dan tanaman yang mengalami kekurangan unsur hara zat besi atau Fe ini, itu sangat jarang terjadi. Kecuali terjadi ketika memang pH tanah di tempat di mana kita menanam tanaman tersebut memiliki pH yang cukup tinggi, di atas 7 lah gitu pH-nya. Atas 8, 7, 8, 9, di atas 7 pokoknya. Di atas ambang normal. Artinya pH-nya tinggi. Nah, ketika pH tanah tinggi, ini akan menjadikan tanah menghambat perakaran atau tanaman untuk menyerap unsur hara Fe ini. Makanya perlu dibantu kemudian dengan pemupukan. Karena sebenarnya unsur Fe atau unsur besi ini dia cukup tersedia di lahan tanaman yang kita gunakan. Khususnya lahan yang memang pH-nya netral atau pH-nya pH 6, pH 7 gitu ya. Kalau udah di atas itu memang ya terjadi kesulitan. Kemudian untuk mengatasi salah satu kekurangan atau defisiensi unsur Fe ini, maka kita selaku petani desa, petani sederhana, kita bisa menggunakan pupuk-pupuk organik, sebola kompos atau kohe, kemudian ditaburkan di lokasi tanah, karena itu akan membuat pH tanah kita menjadi lebih netral. Yang tadi pH-nya tinggi, ketika diberikan pupuk organik, pupuk kompos misalnya, atau pupuk kohe, kotoran hewan, insya Allah itu bisa menurunkan pH tanah yang tadi posisinya cukup tinggi menjadi lebih netral. Nah, berbeda dengan ketika kita tanahnya tanah asam ya, yang tanah pH-nya terlalu rendah, asam, kita bisa memberikan dolomit untuk meningkatkan pH-nya sehingga bisa netral pH-nya atau normal pH-nya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dengan begitu sporadis mengenai cara mempercepat pembuahan pohon pinang ini dengan cara memaku. Hanya saja memang cara yang dilakukan kalau bisa jangan terlalu sadis seperti itu. Karena notabene-nya tanaman pinang juga merupakan makhluk hidup yang perlu kita berikan kasih sayang gitu ya. Jangan disakiti seperti itu. Andai mereka bisa bersuara, andai mereka bisa mengeluarkan suara, bunyi, mungkin akan terdengar, mereka merasa tersakiti dengan paku-paku yang ditancapkan ke tubuh mereka. Jadi sebaiknya gunakanlah cara yang lebih bijak, yang lebih baik. Tapi jika ada yang berpendapat bahwa cara itu hoax, itu juga tidak sepenuhnya hoax. Nah, memang zat besi dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan, khususnya tanaman yang lagi dalam masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Kalau kaitannya dengan buah, ada tapi tidak terlalu banyak. Artinya untuk pembuahan tidak dominan membutuhkan unsur hara zat besi, tapi lebih kepada menggunakan unsur hara yang lain, contohnya kalium gitu ya. Oke teman-teman,
Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.